Bapak Ibu sekalian, kita mulai, kita ketemu lagi hari ini dengan pokok bahasan kita untuk hari ini adalah IV cream dan skincare. Di sini, ini dari kita ada tekanan di depan siku. Ini ada tekanan, rasa. Ini yang nyambung ke wajah. Rasanya gimana? Agak lindu. Kira-kira aja, pokoknya sama kayak tadi waktu moles. Pokoknya kira-kira masa kita tekan aja kayak tadi awal kita pijat yang kita pembuluh darah ini. Kira-kira aja. Jadi ini kita diambil di pengambilan kalau kita masih siang kita ambil. Sedangkan untuk payudara di 3 jari tengah. Ini kita cukup tekan aja. Ini yang nyambung payudara. Kayak refleksi. Iya. Memang kalau itu bekerjanya dari pembuluh darah dan juga seperti refleksi. Nah, kalau motivasi di payudaranya langsung boleh, tapi yang berpengaruh dari payudara aja. Dan juga kan lebih ribet karena kita harus molesinya kan harus tahu cara, sebenarnya butuh waktu lebih lama. Ya kalau mungkin sekali 2 kali mungkin tidak masalah, tapi kalau sehari 2 kali, sehari sekali itu kan kita kemana ya? Kalau kita pas buru-buru kan nggak nyaman juga. Kalau lewat dari sini aja kan bisa. Jadi cukup 3 jari tangan-tangan. Iya. Tadi sebelumnya. Enggak, ini kelihatannya dari Satu sisi udah kelihatan. dari senyumnya yang sudah lebih kelihatan. Yang kiri ini sudah mulai akan naik dari senyumnya. Padahal saya masih baru moles, belum selesai molesnya. Yang kiri sudah dari sini itu sudah sampai sini, tapi yang ini di sini. Terus dari segi kenyamanan dan elastisitas saya kan masih terasa. Ya kan, dari senyumnya ya, nggak terlalu tertekan kanan ke sini. Sekarang saya coba kantong matanya itu, ini caranya aja. Jadi cukup dikasih sedikit. Terus kasih masas dari dalam keluar. Untuk lebih mempercepat, bisa pakai rohas. Tapi jangan terlalu ditekan, cukup dioleskan aja gini aja, biar akan lebih meresap. Ini gimana aja. Semuanya lagi. So dari sini ya, dari sekitar berapa? Dari olesin dengan dari bersih dipercaya lebih lembab, dari segi kenyamanan juga lebih lembab. Jadi reaksinya ada satu member kita yang sudah pakai lengkap mulai dari IV cream sampai kulit skincare ini dan secara rutin. Sekarang saya ambilkan untuk kasih testimoni. Mau dengar nggak testimoninya? Sekarang kita taruh ibu dari Angkasa. Siang Bapak Ibu, saya ingin berbagi testimoni seperti yang disampaikan Bapak yang tadi, yaitu saya sudah menggunakan produk skincare dari perusahaan kita ini kurang lebih setahunan ya, ini sejak dikeluarkan ini ya Pak ya. Saya sudah menggunakan secara rutin semuanya. Bahkan sebelum saya mengenalkan ke orang lain, saya menjual, saya harus pakai dulu. Karena bagi saya itu harus ada pembuktian dulu. Nggak mungkin saya mau menjual kalau saya nggak membuktikan dulu. Jadi saya pakai secara rutin Bapak Ibu. Mulai dari serumnya, terus sabunnya dulu, maaf. Pertama saya rutin membersihkan wajah itu memakai sabunnya, terus habis dibersihkan pakai sabun saya pakai serum, lalu saya pakai krimnya. Ini setiap hari saya lakukan, pagi malam. Jadi sekarang saya sudah tidak memakai krim-krim yang dari dokter, dari klinik, nggak pernah. Saya pure hanya pakai produk kita saja semuanya. Terus kalau saya mau pergi habis make up gitu ya, saya ikat make up saya dengan nano spray. Saya pakai nano spray. Jadi mengikat make up kita Bapak Ibu. Jadi walaupun kita berada, kita ini kan orang yang banyak waktunya di luar ya. Kenapa panas, debu, cuaca dan sebagainya, tidak mudah luntur dan tidak mudah rusak. Saya ikat make up kita pakai ini. Alhamdulillah. Dan saya juga menggunakan IV. Makanya saya bisa closing produk kesehatan, produk kecantikan ini, skincare ini karena saya sudah menggunakan Bapak Ibu. Dan kemarin ya, ini yang terbaru, seminggu yang lalu saya mengunjungi klinik kecantikan. Karena sudah lama saya tidak pernah facial. Saya ini sudah tidak pernah facial sejak 2 tahun saya gabung di produk di bisnis ini, saya nggak pernah facial. Saya selalu memakai produk kita. Kebetulan kemarin seminggu yang lalu saya facial, saya mengunjungi klinik kecantikan.
Yang terjadi di sana setelah saya di scrub ya, biasa kan scrub dulu pengangkatannya. Setelah itu kan diuap. Habis diuap kan biasanya kita kan dikeluarkan komedo ya, dipencet pemencetan. Itu terapisnya komen sama saya, Bu, kulitnya kok bagus ya? Ini nggak ada komedonya, jadi nggak ada proses pemencetan ya, nggak ada, nggak dikeluarin gitu. Udah kulitnya itu sudah bagus, jadi langsung di masker aja ya. Itu saya merasa alhamdulillah ternyata ini memang benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya memperingan kerjanya terapis yang di klinik tadi karena dia nggak pakai mencet-mencet muka saya. Saya hanya biasa dicuci di ini, terus saya katakan ya sudah Mbak ditotok aja karena nggak ada kerjanya. Saya udah nggak dipencet-pencet gitu. Jadi memang ya seperti ini. Saya memang rutin menggunakan ini dan ada lagi Bapak Ibu. Kalau dulunya saya selalu membersihkan wajah itu pakai micellar water. Kalau dari mana-mana ya, kita biasa ngangkat make up kita pakai micellar water. Tapi sekarang saya sudah tidak pernah pakai micellar water. Saya membersihkan wajah saya, ngangkat make up saya pakai nano spray. Ini gunanya banyak banget Bapak Ibu. Jadi kita bisa hemat dengan satu alat. Sekarang saya membersihkan wajah saya itu cukup pakai nano spray. Di kapas kita angkat, terangkat semuanya bersih. Benar-benar. Ayo kita buktikan sama-sama. Kalau kita punya alat yang kita punya skincare alat yang luar biasa ini, kenapa kita tidak coba dulu supaya kita bisa berbagi cerita ke orang lain. Kalau kita tidak mencoba nggak bisa. Jadi coba. Ayo mulai nanti ini dicoba dulu sampai di rumah dibersihkan wajahnya pakai ini. Jadi nggak usah pakai micellar water. Jadi hemat dan sehat di kantong ya Bapak Ibu. Ya, itu cerita dari saya. Semoga bermanfaat untuk testimoni ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asih. Asal saya dari Makassar, Sulawesi. Tetapi saat ini saya berdomisili di Pulau Madura, tepatnya di Pamekasan. Jadi saya awalnya mengenal produk ini, mengenal bisnis ini itu di Kota Madura, di Pulau Madura, di Kota Pamekasan. Saya adalah ibu rumah tangga biasa, Bapak Ibu. Tidak punya background bisnis, tidak pernah bersekolah bisnis, tidak punya pendidikan yang tinggi. Jadi saya pure ibu rumah tangga biasa yang hanya mengurus anak, antar jemput sekolah, madrasah, mengaji, les dan sebagainya, dan mengurus rumah tangga seperti ibu-ibu pada umumnya. Awalnya saya bukan di bisnisnya tertariknya. Awalnya saya di produk. Jadi saya mengenal bisnis ini, mengenal produk ini di saat saya memang sedang sakit saat itu. Oh iya, saya sebelum mengenal produk ini, saya sudah 3 kali operasi Bapak Ibu. Jadi di tahun 2017 saya operasi kista, di tahun 2018 saya kembali lagi operasi, ternyata kista itu muncul kembali, jadi saya harus operasi kembali. Di tahun 2019 ada tonsil yang ukurannya cukup besar, kanan kiri itu menekan jalan pernapasan saya, sehingga kata dokter memang harus diangkat. Jadi 2017 saya di rahim operasi, 2018 kembali lagi operasi rahim, 2019 Desember saya operasi pengangkatan tonsil bedah leher. Jadi total saya 3 kali operasi Bapak Ibu di 3 tahun berturut-turut. Di tahun 2020 saya ternyata belum sehat, masih ngedrop, masih demam, masih kembali lagi penyakit yang seperti dulu. Nah, di tahun 2020 itu saya saat itu diundang ke acara table talk-nya Bapak Budi. Saya masih ingat itu di Cafe Coffee Pamekasan hari Selasa sore saya diundang.
Tapi waktu saya diundang itu saya tidak serta-merta datang hari itu karena kondisi saya memang saya lagi demam. Saya lagi sakit. Jadi saya diundang. Saya katakan sama si pengundang saya, mohon maaf, saya tidak bisa. Sekarang saya lagi sakit. Mungkin yang undang dalam hatinya senang nih. Wah, dalam prospekan saya sakit, ntar lagi closing dong. Kadang kan seperti itu ya pikirannya. Itu. Ternyata saya tidak hadir saat itu. Tapi Selasa berikutnya saya diundang kembali untuk menghadiri table talk. Nah, perasaan saya karena sudah pernah diundang saya nggak hadir, jadi kayaknya gimana ya? Saya kan sudah pernah diundang, masa sekarang diundang lagi nggak hadir? Berarti orang lain mengundang saya itu kan berarti orang lain itu menghargai saya, ya kan? Apa salahnya ya saya datang memenuhi? Walaupun saat itu juga kondisi saya sedang meriang. Saya nggak pernah sehat, Bapak Ibu. Saya meriang terus walaupun saya sudah dioperasi. Entah apa yang ada di tubuh saya, nggak tahu hormonnya gimana atau gimana, pokoknya seperti itu. Jadi akhirnya saya datang di table talk-nya Pak Dudi, Rapi Posi, hari Selasa sore. Ternyata di sana saya ketemu sama Pak Dudi, itu yang pertemuan pertama kali kenalan di sana, didemokan. Awal-awalnya saya memang rada cuek, karena saya berpikir, oh termos, oh sales, pikiran saya gitu, oh sales termos gitu. Jadi kalau sekarang saya misalnya presentasi, orang lain komennya gitu pertama sama saya, ya wajar aja karena saya juga dulu pertamanya seperti itu, Bapak Ibu. Oh termos ya Mbak ya, gitu. Jadi saya termos, tapi pikiran saya termos biasa kayak gitu, apa sih kelebihannya, apa sih hebatnya, apa sih manfaatnya. Saya didemokan saat itu. Begitu minum hanya setengah gelas saja itu sudah keluar keringatnya yang luar biasa. Saya seperti mandi, Bapak Ibu, basah semuanya, keluar keringat. Terus saya mulai berpikir, saya kan memang suka minum ya. Saya sudah biasa minum tapi tidak seperti ini. Ini apa yang terjadi di tubuh saya kok sampai saya seperti ini? Akhirnya sedikit demi sedikit terbuka saya. Oh mungkin ini benar seperti yang diceritakan Bapak Dudi, bahwa ini memang termos kesehatan gini-gini bla bla bla. Udah ayo ini kalau pakai ini supaya sampean itu nggak sakit-sakitan kayak gitu. Terus saya bilang, tapi saya nggak bawa uang Pak, masa harga termos aja kok mahal, saya gitu. Jadi sekarang kalau misalnya saya ditolak orang ya, saya sudah paham bahwa karena saya juga dulu seperti itu. Masa cuma termos aja kok 1.950.000 ya kan? Terus nggak apa, ambil aja barangnya sekarang, bayar kan bisa transfer gitu. Terus akhirnya ya oke saya ngambil. Saya diarahin ngambil sepaket Pak, yang 3.250.000 saat itu. Oke lah, karena saya memang mau sembuh, saya tidak ingin operasi lagi. Saya sudah trauma masuk ruang operasi ya, sudah 3 kali Bapak Ibu saya masuk ruang operasi. Akhirnya saya beli tapi saya tidak bawa uang. Saya dikasih nomor rekeningnya Bapak Dudi, saat itu saya ambil 1 tumbler yang non-stop 1 sama spray yang biasa. Spray yang seperti ini sama kacamata zebra. Dan luar biasa. Saya kan awalnya saya kan ada migrain, sekarang sudah migrain sudah hilang, saya rutin kayak kacamata. Jadi begitu saya konsumsi luar biasa, akhirnya terjadi luar biasa di tubuh saya jadi sehat, beda fisik saya yang saya rasakan. Akhirnya saya ya udah saya komitmen. Pak Dudi sering nyamperin saya, datengin ke rumah berkali-kali, follow up ternyata. Oh begitu follow up-nya ya. Itu yang saya duplikasi dari mentor saya, seperti itu caranya follow up. Saya di follow up terus, malam datang ke rumah saya, udah ayo sampai ini sudah rasakan manfaatnya, ayo masuk ke konsep bisnisnya. Saya Pak, saya takut ngomong sama suami saya gitu. Udah enggak apa-apa, langsung tembak yang ekspres aja, 50 juta sini uangnya sampai yang saya bantu. Ya 50 juta kan ya Pak ya. Ayo sini 50 juta, nanti saya bantu. Saya lama Pak, saya nanti tak ini dulu sama suami. Udah nanti biar aku tak bantu ngomong sama suami. Tapi begini Bapak Ibu, saya menjalani bisnis ini dari awal tanpa lampu hijau dari suami. Jadi saya tidak ada dukungan dari suami saya. Saya berjalan sendiri. Saya ingin membuktikan sendiri.
Seolah-olah memang saya berjalan sendiri, saya memang sendiri, tidak ada dukungan dari suami, bahkan dari awal suami sudah mentang-mentang menolak bisnis saya. Karena apa? Karena di mindsetnya suami tentang MLM itu sudah seperti itu. Jadi saya sudah sulit, saya tidak mau lagi adu argumen sama suami saya cukup membuktikan saja dengan hasil kerja keras saya, seperti itu. Jadi yang terpikir di saya, tidak perlulah saya adu argumen. Nanti ujung-ujungnya kalau saya adu argumen terus, saya malah dosa sama suami. Ya. Jadi saya akan tunjukkan dengan kerja saya, dengan keseriusan saya. Akhirnya saya punya sikap, tidak apa-apa, saya jalan sendiri tanpa dukungan. Tapi nanti kamu pasti akan restuin saya. Dalam hati saya, bukan di depan suami seperti itu. Jadi dalam hati saya, dapat, saya jalan sendiri. Tunggu nanti, saya akan lihatkan tiket ribet saya akan lihatkan tiket saya ke luar negeri, saya akan lihatkan foto bonusan saya akan lihatkan foto peringkat saya. Akhirnya saya jalan sendiri, Bapak Ibu. Didukung sama Pak Nudi. Jadi mungkin saya ini terbantukan dengan keadaan. Kebetulan mentor saya laki-laki, jadi saya sungkan untuk selalu minta bantuan presentasi, pendampingan misalnya. Saya sungkan, Bapak Ibu. Jujur, saya sangat sungkan sekali sama mentor saya. Karena beliau laki-laki, andai kata mentor saya perempuan, mungkin tak gandeng terus. Tetapi efeknya pasti buruk sama saya. Karena apa? Saya jadi lama mandiri, ya kan? Saya terbantukan dengan keadaan saya. Mentor saya laki-laki, akhirnya karena saya sungkan, minta bantuan terus, saya dipacu untuk bisa mandiri. Walaupun saya tidak tahu presentasinya, Bapak Ibu, mulai dari awal saya menekuni bisnis ini sampai detik ini, saya hanya 2 kali minta pendampingan Pak Budi. Hari ini saya masuk member, nanti malam saya minta pendampingan di tetangga saya di komplek, di sebelah rumah saya. Saya didampingi sama Pak Budi, sama belakang rumah saya Bu Dokter, tapi saya ditolak. Yang dulu ada kasus, Bu Dokter, saya pernah curhat sama Bu Bulan dulu ya, itu saya tidak closing. Saya closing di Bu Dokter 3 bulan setelah penolakan karena follow-up. Terus presentasi yang kedua sih didampingi Pak Budi itu di kantor kelurahan. Kebetulan Pak Lurahnya itu tetangga belakang rumah saya, dan alhamdulillah saya closing di sana. Jadi saya selama menjalani bisnis ini, Bapak Ibu, hanya 2 kali minta pendampingan sama mentor saya. Setelah itu apakah saya sudah bisa presentasi? Oh, no, tidak bisa. Saya tidak bisa, belum bisa presentasi, tapi saya punya keinginan, saya harus mandiri. Tidak mungkin saya minta bantuan Pak Dudi terus, saya sungkan. Jadi saya punya brosur ya Bapak Ibu ya, yang brosur kita, yang brosur yang ada termos gambar-gambar itu, saya presentasi pertama kali sendiri, saya dapat job di Dharma Wanita, di Dinas Pertanian Dharma Wanita, yang hadir itu 100 orang lebih. Bayangkan, saya belum tahu caranya saya presentasi seperti apa, tapi saya maju sendirian, saya tidak ngajak mentor saya. Saya hanya berbekal brosur. Jadi brosurnya saya taruh begini, saya pegang mic. Kadang-kala saya membaca, kadang-kala saya gini membaca lagi. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Setelah selesai presentasi, mentor saya nelpon, gimana tadi presentasinya? Alhamdulillah Pak lancar. Closing enggak? Alhamdulillah Pak tidak. Enggak apa-apa. Jangan patah semangat ya, nanti diulang lagi, lama-lama pasti akan bisa. Jadi luar biasa supportnya mentor saya, luar biasa. Sampai detik ini pun luar biasa. Beliau sekarang ada di layar Zoom. Terima kasih Pak Dudi. Jadi luar biasa. Yang saya rasakan saya memang dibantu karena mentor saya laki-laki. Jadi Bapak Ibu, dalam menjalani bisnis ini yang kita perlukan itu sikap. Sikap kita. Sikap itu adalah faktor yang paling utama dalam menentukan kesuksesan Anda. Apa sih sikap itu? Sesuatu yang bisa mempengaruhi penilaian Anda terhadap sesuatu. Itu sikap. Jadi dimulai dari sikap. Untuk memulai bisnis ini, kita butuh kemauan atau kemampuan. Bapak Ibu, kita butuh kemauan atau kemampuan? Kemauan. Karena kalau kemampuan itu ya dalam hal menjalankan ilmu bisnisnya itu bisa kita pelajari kok. Dengan seringnya kita datang ke pertemuan, otomatis lama-kelamaan itu akan terasa, kita nanti akan mampu dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Tapi kemauan Bapak Ibu itu juga kaitannya dengan sikap.
Ini yang saya tulis ya. Silakan. Jadi sikap kita ya, pertama sikap terhadap bisnis kita. Bagaimana kita bersikap terhadap bisnis kita, Bapak Ibu? Terkadang orang itu melihat bisnis MLM itu apa ya? Bisnis yang sampingan, bisnis yang murahan. Kenapa? Karena modal kita loh sedikit, cuma 1.950.000 atau 3.250.000. Karena modal kita yang kecil ini Bapak Ibu, sehingga akan mempengaruhi komitmen kita terhadap bisnis kita. Jadi apa? Komitmen kita jadinya kecil. Karena modal kita kecil. Untuk mengatasi ini apa? Diperlukan sikap kita Bapak Ibu. Jadi sikap terhadap bisnis itu harus ada komitmen. Harus ada komitmen. Komitmen kita harus kuat, Bapak Ibu. Terkadang karena orang melihat modal kita kecil, komitmen kita kecil, contohnya nih, mau pertemuan, butuh biaya kan? Karena komitmen kita kecil, jadi kita itu kayak enggak kayak berat untuk ngeluarin gitu. Biaya itu. Jadi untuk berkorban itu enggak ini, karena kita udah komitmennya sama bisnis kita aja udah kecil, kita anggap sepele bisnis kita. Jadi diperlukan komitmen. Selain komitmen apa? Bayar harga. Ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Tidak ada makan siang yang gratis istilahnya, ya. Jadi semuanya itu ada harga yang harus dibayar. Contohnya mau pertemuan pasti kan butuh biaya ya, ada harga yang harus dibayar. Terus kita juga harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang. Itu juga kan semuanya membayar harga yang harus dibayar. Selain itu, harus ada fokus Bapak Ibu. Orang sukses itu adalah orang biasa ya Bapak Ibu. Orang biasa kok. Seperti kita ini, orang biasa. Hanya dia itu sangat-sangat fokus. Sehingga dia bisa menjadi sukses. Jadi orang sukses itu bukan orang yang luar biasa awalnya. Orang sukses itu orang biasa. Hanya karena dia itu sangat-sangat fokus sehingga bisa menjadi sukses. Berapa banyak orang di luar sana yang punya usaha ya, punya usaha A, merasa gagal, lantas pindah ke usaha B, di usaha B belum sukses, pindah ke usaha C. Pada akhirnya apa? Gak ada usahanya yang berhasil loh, gak ada, berantakan semuanya. Karena apa? Karena gak fokus. Jadi dibutuhkan fokus di sini. Siapapun kita bisa sukses kok Bapak Ibu. Hanya butuh fokus terhadap bisnis. Kedua, terhadap upline. Bagaimana kita bersikap, bagaimana sikap kita terhadap upline kita? Seperti saya sangat menghormati upline saya sangat menghormati mentor saya. Saya tidak pernah yang dikatakan membantah, berkata tidak pernah. Selalu iya Pak, siap Pak, bisa Pak, bisa begini, iya Pak, siap Pak, bisa Pak. Mbok piye carane nanti di belakang, yang penting saya iya Pak, siap Pak, bisa. Tak pernah saya berkata tidak. Jadi itu adalah bagian dari sikap saya. Sikap saya di bisnis ini, sikap saya terhadap upline saya. Saya pun rutin konsultasi sama upline saya. Jadi itu bagian dari sikap kita Bapak Ibu.
Jaga komunikasi dengan upline kita. Jangan kita komunikasi hanya di saat kita butuh saja. Di saat kita perlu posting, di saat kita mau bonuskan, baru kita menghubungi mentor kita. Sikap kita terhadap bisnis kita itu sudah dipertanyakan kalau seperti itu. Yang ketiga, terhadap downline kita. Bagaimana sikap kita terhadap downline kita? Bapak Ibu, bisnis ini kan bisnis kemanusiaan ya. Kita tidak bisa dikatakan sukses kalau kita belum membantu orang lain. Ya, betul ya? Kita belum bisa dikatakan royal kalau kita belum bisa membantu tim kita 4 orang untuk menjadi platinum, begitu kan? Jadi itu adalah bagian dari sikap kita terhadap downline. Bantu dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, tulus ikhlas tanpa pamrih apapun. Itu downline akan mengerti dengan sendirinya nanti. Pasti akan mengerti dengan sendirinya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini semua Bapak Ibu yang harus kita pahami. Jadi up and down dalam bisnis itu bukan salah how to-nya. Ya. Up and down dalam bisnis bukan salah how to-nya. Bukan salah how to-nya. Tapi yang harus kita lihat adalah why-nya. Why-nya yang harus diperkuat. Misalnya nih, ini saya nggak closing, berarti salah dong cara closingnya dong saya dong. Bukan cara closingnya yang salah, tapi why-nya. Misalnya, kita ingin suatu pohon tumbuh subur, tinggi, buahnya lebat yang banyak, ya. Jangan dirubah rantingnya, jangan dirubah posisi pohonnya, tapi rubah yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat itu? Cahaya yang masuk, yaitu petuah mentor. Cahaya yang masuk itu adalah petuah mentor. Apalagi yang harus dirubah? Air yang masuk, yaitu belajar. Anda semua sekarang berada di sini, di ruangan ini, baik itu yang di ruangan ini ataupun yang ada di layar Zoom, itu sekarang sedang menyiram pohonnya Anda sendiri. Air yang masuk, yaitu dengan cara belajar. Terus, apalagi? Cacian, sindiran, makian, anggap aja itu sebagai pupuknya, Bapak Ibu. Jadi kita jangan selalu melihat, ini cara saya closingnya yang salah, sehingga saya ini salah. Bukan, tapi why-nya. Jadi perkuat why-nya Anda. Perkuat why-nya Anda semuanya. Pertanyakan pada diri Anda sendiri. Kenapa nih gue harus bertahan dan harus berjuang di bisnis ini? Why? Kenapa ya gue ini harus bertahan dan harus berjuang di bisnis ini? Ketemukan itu. Jadi jangan selalu menyalahkan how to-nya. Kebanyakan alasan itu nol nanti jadinya Bapak Ibu. Seperti itu. Sukses itu milik semua orang Bapak Ibu. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan di depan, orang sukses itu adalah orang biasa. Jadi semuanya bisa sukses asalkan kita mau berusaha. Saya hapus ya. Apa ya yang harus kita jaga di bisnis ini Bapak Ibu? Setelah kita masuk ke bisnis ini ada yang harus kita jaga. Apa? Tuh. Disiplin. Disiplin ini berkaitan dengan waktu Bapak Ibu. Terkadang kita masih
masih tidak disiplin dengan waktu, ya, masih molor-molor, masih ngulur-ngulur, misalnya ada jadwal presentasi, bisa alasan, bisa diabaikan, nggak jadi berangkat presentasi. Ini kaitannya dengan waktu, kita harus disiplin waktu. Banyak di antara kita yang belum bisa disiplin waktu. Ada pertemuan, alasan. Ada ini, ada ini, ada ini. Alasan yang dicari-cari. Berarti kita belum bisa disiplin. Yang kedua, konsisten. Konsisten Bapak Ibu. Konsistensi itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Penting banget. Kita boleh bermimpi yang besar. Apapun kita boleh bermimpi yang besar. Tetapi balik lagi ke konsistensi. Bapak Ibu kalau mimpi mata tertutup apa terbuka? Tertutup. Tertutup Pak. Kalau mimpi dengan mata tertutup kan kita tidur kan? Ya. Ya. Bermimpilah dengan mata yang terbuka Bapak Ibu. Artinya begini, apa yang Anda mimpikan itu juga yang harus Anda pikirkan, itu pula yang Anda ucapkan, dan itu juga yang harus Anda lakukan. Kebanyakan orang di luar sana Pak ya, mimpinya A, yang dipikirkan B, yang diucapkan C, yang dilakukan D. Bubar Pak. Bukan sukses ujung-ujungnya, tapi gatot, gagal total. Jadi bermimpilah dengan mata terbuka. Mulai sekarang kalau mimpi mata terbuka ya, nggak apa-apa, mimpi sebesar-besarnya nggak apa-apa, tapi dengan mata terbuka, Bapak Ibu. Ya, apa yang kita mimpikan, kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, pasti akan terjadi sukses. Dukungan perusahaan. Dukungan perusahaan sudah kita rasakan ya Bapak Ibu ya, luar biasa PT SMN. Terima kasih PT SMN yang sudah memfasilitasi bisa terjadi acara kelas Zoom seperti ini, walaupun kita berada di kota yang berbeda tapi kita masih bisa belajar bersama. Terus PT SMN juga luar biasa mengapresiasi setiap resellernya sekecil apapun namanya prestasi itu ada apresiasinya, diapresiasi oleh PT SMN. Contohnya ya, kalau dulu kita hanya ada trip 3 kali 1 tahun ya Pak Ujan ya, 3 kali setahun, sekarang ada trip bulanan Bapak Ibu yang emas. Nah, ya kan? Reward, sorry maaf, ada reward bulanan. Itu yang emas ya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan di sini gak bakalan hilang Bapak. Jadi jangan khawatir. Perusahaan itu akan melihat, akan memberikan apresiasi keringatnya Anda semuanya. Jadi jangan loyo, jangan patah semangat. Ayo semangatnya, stok semangatnya jangan sampai habis. Dukungan tim yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kita di sini ini kerjasama Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa dikatakan sukses di sana di atas sebelum membantu timnya yang di bawah. Tidak ada seorang royal bisa jadi royal kalau tidak membantu timnya menjadi platinum dulu. Jadi di sini dukungan tim, kita kerjasama. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting Bapak Ibu. Walaupun di awalnya juga saya tanpa dukungan dari keluarga. Pada akhirnya saya mendapat restu, mendapat lampu hijau, mendapat dukungan dari suami saya. Kenapa? Saat saya mendapat tiket trip Cina, itu baru dukungan dari suami saya keluar Bapak Ibu. Sampai saya menetes air mata saya. Sudah 1 tahun saya di bisnis, saya tidak didukung Bapak Ibu. Saya kucing-kucingan.
Suami saya kan tinggalnya di Surabaya, saya di Pamekasan. Tiap kali hari Jumat sore suami saya ke Pamekasan. Jadi setiap kali mulai dari hari Jumat sore sampai hari Minggu malam Senin, saya harus duduk manis di rumah, tidak mengurusin urusan bisnis. Jadi kalau seandainya ada tim saya mau konsultasi atau butuh barang apa, WA saya, Bu, saya bisa ke rumah mau konsultasi ini. Saya jawabnya, nanti saja hari Senin. Saya nunggu suami saya berangkat meninggalkan Pamekasan nanti hari Senin. Saya duduk manis Bapak Ibu, kayaknya kaki saya itu udah nggak tahan, nggak betah. Ini nggak tahan. Suami saya harus sudah apa? Suami saya itu bisa membuktikan ke suami saya itu setelah saya mendapatkan trip Cina, walaupun kita juga tidak berangkat ya karena terkendala pandemi waktu itu. Terus kita diuangkan ya, semuanya diuangkan. Bahagianya saya Bapak Ibu dengan uang trip Cina itu, saya ngajak liburan keluarga saya, anak saya dan suami saya keliling Pulau Jawa dari ujung ke ujung memakai uang dari trip Cina itu. Itu baru saya di yes oke, kamu di bisnis ini. Seperti itu. Waktu pertama kali saya dapat bonus pun suami saya masih belum bergerak hatinya. Saya 2 minggu menjalankan bisnis ini. Dalam waktu 2 minggu saya dapat bonus 14 juta saat itu. Bahkan foto bonus pertama saya pun masih ada, saya simpan sampai sekarang. Itu diserahkan sama mentor saya di depan suami saya. Itu pun saya pegang uang 14 juta, belum bergerak hatinya suami saya, Bapak Ibu. Coba bayangkan, uang 14 juta hasil keringat saya, suami saya belum bergerak sedikit pun, masih belum oke dengan bisnis MLM. Gak apa-apa. Saya akan buktikan dengan foto remote saya akan buktikan dengan foto trip saya. Alhamdulillah sudah saya buktikan Bapak Ibu. Sudah ke luar negeri. Sekarang nanti ini sebentar lagi kita mau berangkat lagi. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi sekarang sudah nggak ada masalah. Alhamdulillah saya sudah mendapat dukungan dari keluarga. Jadi kerjakan aja Bapak Ibu. Semuanya itu butuh proses. Dan dari semuanya itu yang paling nikmat memang adalah prosesnya. Yang nikmat adalah prosesnya, karena itu tidak akan terulang lagi. Saya mau kasih rumus aja singkat di akhir penyampaian saya ini, 3M ya. Memakai, menceritakan, membangun aset. Rumus Bapak Ibu 3M. Memakai, setelah kita memakai kita menceritakan, setelah kita menceritakan kita membangun aset. Sebenarnya simpel kok di bisnis ini, cuma kalau kita lakukan. Dan kita juga harus fokus. Ingat, karena orang sukses itu adalah orang biasa, tetapi sangat-sangat fokus. Jadi kita pun layak untuk sukses. Saya akan tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high.